Akan segera kita ikuti Sirah Nabawiyah, perjalanan hidup Rasul yang agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari kelahiran hingga di penghujung hayatnya. Diangkat dari sebuah buku karya Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri. Selamat mengikuti. Tahapan berdakwah secara terang-terangan bagian kedua. Beberapa waktu sejak Rasulullah mulai melakukan dakwahnya secara terang-terangan, tibalah musim haji, di mana akan banyak sekali delegasi dari seluruh penjuru tanah Arab yang akan datang ke Mekah. Hal ini mengundang kegundahan yang amat sangat kepada kaum musyrikin Quraisy saat itu, karena bisa saja dakwah Muhammad akan terdengar oleh para delegasi Arab yang datang untuk berhaji. Dan akhirnya muncullah pengaruh yang signifikan terhadap cara berpikir mereka. Maka mereka pun berkumpul di rumah Al-Walid bin Al-Mughirah untuk membicarakan suatu pernyataan yang tepat dan disepakati bersama tentang tingkah laku Muhammad untuk mereka sampaikan kepada orang-orang yang datang nantinya. Mereka berencana mengatakan bahwa Muhammad adalah seorang dukun. Tetapi Al-Walid menyatakan bahwa hal itu tidak tepat dan tidak akan dipercayai. Ada pula yang mengusulkan untuk menyebutnya orang gila atau penyair atau tukang sihir. Tetapi semua sebutan itu tidak terasa pas dengan keadaan Muhammad dan apa yang disampaikannya. Lalu, ketika mereka telah putus asa dan kebingungan, mereka meminta Al-Walid untuk menyatakan pendapatnya. Dia menjawab, "Demi Allah, sesungguhnya ucapan yang dikatakannya itu amat manis dan indah. Akarnya ibarat tandan anggur dan cabangnya ibarat pohon yang rindang. Tidaklah kalian menuduhnya dengan salah satu dari hal tersebut, melainkan akan diketahui kebatilannya. Sesungguhnya, pendapat yang lebih dekat mengenai dirinya adalah dia seorang tukang sihir yang membawa ucapan berupa sihir yang mampu memisahkan seorang anak dengan bapaknya, istri dan keluarganya. Mereka semua menjadi terpisah lantaran hal itu." Setelah mereka menyepakati keputusan itu, maka mereka mulai menerapkannya dengan duduk-duduk di jalan ketika musim haji tiba. Ketika orang-orang dari berbagai belahan jazirah Arab berdatangan, mereka menyampaikan peringatan tentang Rasulullah dan apa yang dibawanya. Sedangkan Rasulullah juga melaksanakan dakwahnya pada musim haji tersebut. Beliau membuntuti para jamaah haji hingga ke kemah-kemah mereka di pasar Uqas, Majinnah, dan Zulmajas. Beliau mengajak mereka untuk menyembah Allah. Sedangkan Abu Lahab membuntuti di belakang beliau dan memotong setiap ajakan beliau dengan balik mengingatkan kepada mereka, "Janganlah kalian patuhi dia, karena dia adalah seorang pembawa agama baru, lagi pendusta."
Namun kenyataannya, justru dari penyangkalan-penyangkalan kaum musyrikin terhadap dakwah Rasulullah pada musim haji itulah, kabar tentang Rasulullah dan dakwahnya menjadi pusat perhatian delegasi Arab, sehingga namanya menjadi buah bibir di seantero negeri Arab. Ketika musim haji telah berlalu, kaum musyrikin pun segera menyusun rencana dan metode-metode yang akan mereka gunakan untuk menghabisi dakwah Islamiyah. Mereka memilih beberapa metode. Yang pertama, mereka menyindir, menghina, mengejek, mendustakan, dan menertawakan. Tujuan mereka adalah menghina kaum muslimin dan melemahkan semangat juang mereka. Mereka menuduh Nabi SAW dengan tuduhan-tuduhan yang kerdil dan celaan-celaan yang nista. Menjuluki beliau sebagai orang gila, seorang ahli sihir yang banyak berdusta. Ketika beliau tengah duduk di dalam majelis yang terdiri dari orang-orang lemah atau tidak mampu, mereka mengejek dan merendahkan dengan berkata, "Semacam itulah teman-temannya bercengkerama," atau "Orang seperti itukah yang dikirim kepada kita untuk memberi peringatan?" Yang kedua, mereka mencemarkan citra ajaran-ajaran yang dibawanya, menebarkan syubhat-syubhat, menebarkan tuduhan-tuduhan dusta, menyiarkan statement-statement yang keliru seputar ajaran, diri, dan pribadi beliau, serta membesar-besarkan tentang hal itu. Tindakan-tindakan tersebut mereka lakukan untuk menutupi kemungkinan bagi orang awam untuk merenungkan dakwahnya. Yang ketiga, menghalangi orang-orang agar tidak dapat mendengarkan Al-Quran dan mengimbanginya dengan dongengan-dongengan orang dahulu dan membuat mereka sibuk dengannya. Disebutkan bahwa An-Nadhr bin Al-Harits pergi ke Hirah. Di sanalah dia belajar cerita-cerita tentang raja-raja Persia, cerita-cerita tentang Rustam dan Asfandiar. Jika Rasulullah sedang duduk-duduk di suatu majelis dalam rangka berwasiat tentang Allah dan mengingatkan manusia akan pembalasannya, maka setelahnya An-Nadhr berbicara kepada orang-orang, "Demi Allah, ucapan Muhammad itu tidaklah lebih baik daripada ucapanku ini." Kemudian dia mengisahkan kepada mereka cerita tentang raja-raja Persia, Rustam dan Asfandiar. Kaum musyrikin menjalankan metode-metode tadi sedikit demi sedikit untuk mencegah perkembangan dakwah Islam setelah kemunculannya pada permulaan tahun keempat kenabian. Mereka baru melaksanakan metode-metode tersebut selama minggu-minggu dan bulan-bulan pertama, tidak bergeser ke metode penindasan dan penyiksaan. Akan tetapi, manakala mereka melihat bahwa metode tersebut tidak membuahkan hasil sama sekali dalam upaya menggagalkan dakwah Islamiyah, mereka mengadakan pertemuan sekali lagi untuk membahas masalah tersebut. Akhirnya mereka memutuskan untuk melakukan penyiksaan terhadap kaum muslimin dan menguji din mereka. Tindakan yang pertama kali adalah bergeraknya masing-masing kepala suku untuk menginterogasi siapa saja yang masuk Islam dari kabilah mereka. Kemudian ditindaklanjuti oleh bawahan-bawahan mereka. Maka mulailah mereka mendera kaum muslimin dengan berbagai siksaan yang membuat bulu kuduk merinding dan hati tersayat-sayat mendengarnya. Adalah Abu Jahal,
Bila ia mendengar seorang laki-laki masuk Islam dari kalangan bangsawan serta memiliki kekuatan, maka dia mencaci, menghina, serta mengancamnya dengan mengatakan bahwa dia akan membuatnya mengalami kerugian materi dan psikologis. Sedangkan bila orang itu lemah, maka dia memukul dan menghasutnya. Utsman bin Affan digulung oleh pamannya ke dalam tikar yang terbuat dari daun kurma, kemudian dia sapi dari bawahnya. Mus'ab bin Umair dibiarkan kelaparan oleh ibunya dan diusir dari rumahnya. Padahal sebelumnya, ia termasuk orang yang hidup serba berkecukupan. Karena tindakan ibunya tersebut, kulit Mus'ab menjadi bersisik seperti ular. Syuhaib bin Sinan Ar-Rumi disiksa hingga kehilangan ingatan dan tidak menyadari apa yang dibicarakannya sendiri. Demikian pedih dan bermacam-macam siksaan yang diterima kaum muslim kala itu. Demikian Sirah Nabawiyah hari ini. Nantikan kelanjutannya di waktu dan gelombang yang sama.